Tujuannya ya biar nanti tidak mengotori bed si pasien. Misal ada darah yang nggak sengaja keciprat atau yang lainnya, kita berikan pengalas, kemudian kita pasangkan tourniquet kurang lebih ya sekitar 5-10 cm, misalnya dari misal di sini ya kita pasangkan di sini. Ibu mohon maaf tangannya menggenggam ya Bu, jempolnya di dalam. Genggam, kita pasang tourniquet. Pasangkan di sana. Dengan tourniquet ini akan membantu kita menentukan tempat yang akan kita insersi. Takutnya ntar balik atau nanti bisa coba satu-satu ya dari ini. Ini bisa di sini, bisa di samping nggak apa-apa. Ini akan lebih membantu. Kalau ini ya kadang lebih kencang lagi. Kalau kurang kencang, mana ya? Saya udah lama sih. Dulu kayaknya sebelah kanan. Karena sini saya dulu sampai di sini gitu. Oh ini loh saya dulu di sini, karena di sini sempat ini sebenarnya saya lurus, tapi kecil dulu sempat pecah ya, nggak bisa masuk. Pas dimasukin dapat darah, tapi pas didorong lagi darahnya nggak mau keluar. Obatnya jadi saya dulu di sini. Ya misal ya dapat gitu ya. Oke, misal saya pasangkan di sini. Dicekletin dulu baru dipasang ya. Setelah kita pasangkan si tourniquetnya, kemudian dipastikan lagi tempatnya, karena bener nggak yang tadi itu beneran bisa nggak, kan ini lebih ke memperjelas vena untuk kita lakukan penutupan. Jadi kita cek lagi, misalnya kita sudah pasti. Oh iya, oke, di sini. Kemudian setelah itu kita bisa pakai handspoon dulu. Pakai handspoon. Setelah pakai handspoon, kalau misal di rumah sakit tersedia kan harus kita fiksasi dulu atau kita bersihkan dengan kapas alkohol sebelum kita lakukan penusukan. Kalau misal menggunakan alkohol swab, bisa alkohol swab atau menggunakan napas ya. Misal kita menggunakan alkohol swab, sesinya secara melingkar dari dalam keluar. Misalnya mau kita tusuk di sini ya, dari sini dalam kita akan melingkar keluar. Udah, satu kali usap saja, jangan diusap. Ini jangan dari luar ke dalam, tidak, jadi dari dalam sekali saja. Ya, itu kita buang ke bengkok ya. Dan setelah kita sih baru kita lakukan ini tangan kiri ya. Satu kali usap ya. Nih. Kalau saat kita mau melakukan penusukan, itu adalah karena ini vena, jadi dengan sudut kurang lebih sekitar ya 30 sampai 40 atau 45 derajat aja. Ya, jadi sudutnya segitu. Misalkan dia menghadap ke atas. Ininya menghadap ke atas. Sorry ya. Ini menghadap ke atas, jangan gini. Jangan ke bawah gini, tapi menghadap ke atas. Kenapa ini? Lebih enak. Ya, kasarnya lebih enak, tapi juga ini lebih membantu kita. Membantu kita dalam melakukan penusukan ke atas ya. Oke. Lakukan penusukan. Ini posisi pasien masih menggenggam ya. Menggenggam, lakukan penusukan ya. Ibu maaf ya, saya lakukan penusukan. Ini harus dekat dengan kita ya. Jangan sampai pas menusuk ternyata masih di sana. Kita dengan kita ya. Ya, ini ibaratnya sini dia ada bolong ya. bekas ditusuk Apa? itu boleh ditusuk bulan. Nggak apa-apa. Ini sudah rusak. Ya, amin. Amin. Ya sini ya. Ini kita akan penusukan ke 45 ya, menghadap ke atas 45. Ini gampang lepas.
Oh. Jadi ya ini pas penusukan kalian pegang. Kalau enggak ini kan gampang lepaskan. Itu emang apanya, Bu? Nanti yang tertinggal di dalam ini ya, silikonnya. Jadi yang akan tertinggal di dalam. Jadi bukan jarumnya. Oh, jadi sama ini. Nah, Iya. ini 45 ya. 45. Kalau saya sih nggak tinggi-tinggi biasanya, saya agak kayak gini. Masuk sedikit dulu, kita cek apakah ada darah keluar apa tidak. Nah, ini kita mundurkan. Kalau penusukan kita benar, nanti darah akan keluar di sini. Oh, kalau benar keluar. Kalau ternyata pas kita mundurkan darah nggak keluar, penusukan kita salah. Harus kita ulang. Entah itu dimiringkan ke kanan, apa ke kiri, apa kita copot dulu, kita lihat lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini 40 derajat, kita cek. Oh iya, darahnya keluar gitu. Udah keluar, kita masukkan lagi. Semua ini harus masuk. Maka nanti kenapa harus cari yang lurus? Kadang lurus, tapi kalau lurusnya cuma segini ya nanti atasnya jadi nggak akan keluar. Jadi kita masukkan. Jadi pas ngecek tuh darahnya dikit aja dulu, terus kita masukkan. Jadi kalau semakin masuk darahnya nambah, yang keluar sedikit-sedikit itu berarti ini sudah sesuai. Pas kita mau memasukkan yang tadi kan yang pertama 40 ya, misal 40 udah keluar ya. Pas kita mau memasukkan lagi agak dilurusin, jadi agak didatarin gini. Oke, sudah. Misal ini masih masuk ya, masih masuk. Sini kita lah pencet, tangan kiri memencet. Kenapa? Karena ini nanti mau kita ambil. Kalau sini ya kita pencet, darahnya ngocor keluar ya. Jadi ada beberapa yang misalnya sini sudah terlihat agak penuh, ada yang mengambil kasa atau kapas taruh sini dulu biar tidak mengotori tangan aja. Jadi kalau nggak pakai juga apa. Ini kita tangan kiri kita mencet, ini kita keluarkan. Nah, kita keluarkan. Biasanya diundang ini, terus kita siapkan ini, kita masukkan. Kejauhan ya, ini tadi saya masih kejauhan ya. Jadi pastikan kalau pas ke pasien benar ya sedekat mungkin, jangan jauh-jauh gitu. Langsung dilakukan ini. Kalau sekiranya sudah masuk, ini dilepas dulu nggak apa-apa. Sebelum memasukkan, pasien diminta untuk melepas genggaman. Ini kita lepas dulu. Ulang ya, kita ulang. Oh sudah, kita 40 derajat, kemudian kita cek. Oh iya, darahnya keluar. Pelan-pelan kita masukkan. Kemudian ini kita lakukan, misalnya udah masuk, kita pencet. Terus sebelum tang ini melepas ini, lepas dulu ini, tulikatnya dilepas. Oh tadi tak lepas, dilepas. Ibu tangannya boleh membuka ya, itu kasus kita ambil. Ini kita sambungkan. Misal udah gini, ini nggak apa kita lepas untuk merekatkan ini. Nah, ini. Karena kan dia sudah, insya Allah sudah tidak keluar di sini. Merekatkan. Nah, sudah. Ini kalau tangan beneran dia nggak akan maju mundur. Ini karena ini kan makanya dia maju mundur ya. Kalau ini misal tangan kita beneran ya sudah. Kalau dia ini sudah. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah sudah ini, nah baru kita berikan asam. Tadi kalau di checklist itu pakai masa betadine kan? Iya. Nah, itu karena memang beberapa ada yang mungkin awalnya sedikit buka di sini karena kita tusuk-tusuk itu, jadi harus dikasih betadine. Tapi itu opsional, nggak usah dikasih betadine, nggak apa-apa. Ini kita kasih kasa aja, kita kasih kasa, kemudian kita tuh pakai plester. Ada yang tidak perlu pakai kasa, ada yang seperti ini langsung di plasterin juga ada. Ada yang semisal yang tadi plester itu langsung ditutup pakai plaster apa yang namanya nggak tahu, plaster infus ya.
Plaster, ya itulah plaster itu bisa biasanya langsung ditutup bisa. Jadi nggak perlu kasa. Ada beberapa kalau besok ya pakai kasa saja pas kita praktek, hanya tidak dikoreksi aja di checklistnya tidak usah dikasih betadine ya. Nah, kita kasih kasa dulu baru kita lakukan fiksasi atau memberikan namanya tes. Oh iya, kalau pakai kayak gini buat satu yang sedikit agak panjang untuk kita buat kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu di sini ini tujuannya biar dia kuat, dia aja nggak kemana-mana gini. Nah ini kan nggak panjang loh, jadi dia tidak mencapai. Jadi waktu yang panjang, agak yang panjang baru kita bikin kupu-kupu seperti ini. Bisa kita tambahkan lagi di sini. Terus ini jangan sampai tertekuk ya, jangan gini. Sininya saja salangnya, misal mengganggu ya kita ginikan, atau tadi ini kita ginikan dulu baru kita kasih plaster, atau ini misal ini kita tambahkan di atasnya juga nggak apa-apa. Atau kayak gini misal pasiennya kok nggak enak, boleh misal ini juga boleh. Sebenarnya ini kalau kayak gini kadang lebih mengganggu si pasien. Bisa ada yang sebenarnya kayak gini tapi yo kayak gini aja ya nggak apa-apa. Gini aja, terus kita kasih plaster lagi gitu ya. Ini harusnya lebih kecil, nggak sebesar ini gitu. Tapi kalau yang udah pakai plaster kupu-kupu yang bersayap itu nggak perlu pakai kasa ya. Setelah ini kita alihkan sih aku fiksasi sih untuk fiksasi, alihkan dulu ya kayaknya ya. Pas di puskesmas kemarin saya itu di ini gitu dialihkan biar ngecek itunya sekalian bisa masuk. Kalau ini gini dulu sih, kalau di sini sudah, lalu kita alihkan tergantung kebutuhan. Cairan itu sudah ya, Bu Nafi ya. Jadi ya bahasa medis itu adalah TPM, tetesan per menit. Biasanya kalau di rumah sakit kita nggak diminta untuk menghitung tetesan, itu hanya kita berikan biar kalian tahu kok bisa kayak gitu gimana. Tapi misalnya di rumah sakit tolong 20 TPM, tolong 30 TPM. Mengingatnya gini aja, kalau 20 TPM satu menit itu 60 detik. 20 bagi 6 berapa? 20 bagi 60 berapa? 0,3 berarti 3 detik. Dalam 3 detik itu satu tetesan. Jadi ingatnya ya tek tes. Jadi yang ketiga itu netes. Jadi kita jumlah budanya ya. Ini tak lepas aja ya? Iya. Iya ada saluran. Ada. Tapi kamu tuh emang bisa apa lah? Ya, bisa 20 TPM berarti satu tetesan itu per 3 detik. Nah, jadi kalian tetap harus ada ya. Biasanya di ruangan ada jam sih ya, atau jamnya arloji sudah disiapkan dulu gitu ya. Tetap tes gitu. Kalau 30 TPM berarti 2 detik. 2 detik ya. 30 dibagi 60 0,2 jadi tes gitu. Kalau 25 TPM 2,5. Jadi tunggu langsung ditetes satu netes gitu. Jadi kan 2,5 detik per satu tetes. Tapi jarang sih, biasanya enggak 20 ya 30 atau 15 gitu kan. Misalnya ini kita 20 berarti kita harus tahu ya tetesannya atau itu 1, 2 tes gitu kan bisa kita kadang 1, 2 tes gitu. Nah itu dikit-dikit. Gedein. Gantian enggak? Cepetan ini. 1, 2, 3 kurang cepat. 1, 2, 3 kurang ya. Dikit lagi. 1, 2 tadi cepetan. 1, 2, 3. Nah ini bisa. Nah ini bisa kita lakukan itu. Oke, seperti itu ya. Matiin aja.
Kita atur sesuai dengan batasannya. Atur. Nah, setelah itu berarti kita sudah selesai. Tinggal kita bereskan alat. Kita ambil lagi semuanya yang isi kita ambil. Kita bereskan, kita ambil yang di sini safety block untuk meletakkan jarum. Jarum kita masukkan ke safety block. Yang ada jarum-jarumnya kita letakkan safety block. Dan ini di tempat sampah bisa di sini dulu bisa dirapikan. Terus setelah itu masukin tangan ke dalam klorin, masuk balik, cuci tangan, keringkan, selesai. Ada yang memberitahu lokasinya? Oke. Di sini tidak ada memberitahu ke pasien, tapi nggak apa-apa. Selagi kita membereskan alat, kita komunikasikan ke pasien. Ibu ini sudah selesai, saya lakukan pemasangan infusnya. Nanti jika ibu ada sesuatu seperti sampaikan aja darahnya naik atau ternyata tetesannya macet atau mungkin di sekitar pergelangan sekitar tusukan di area infus ini membengkak, nanti bisa disampaikan ke tenaga kesehatan secepatnya. Yang paling urgent sih kalau tetesannya berhenti gitu ya, karena kalau macet itu ya ada beberapa jenis kita lakukan untuk biar tetesannya ini tetap menyala. Jadi kalau pas di lahan nanti yang kan sering kalian dapatkan adalah mbak tetesannya macet, banyak ya cara untuk membuat tetesan itu jalan lagi dari yang termudah sampai yang sedikit menyakitkan si pasien. Yang mudah aja ini kita puntel diginiin saja bisa atau ditarik. Dan ini sebenarnya juga pasien akan merasakan nyeri. Kita dengan menggulung-gulung ini terus kita lepaskan gitu, pasien juga matek nyeri. Kita tarik juga pasien akan merasa nyeri. Jadi ibu maaf ya, gitu. Nanti akan sedikit nyeri. Gitu. Kita harus tega. Dulu saya nggak tega karena pernah sakit gitu. Soalnya kan kalau tetesannya berhenti dalam waktu yang lama, nanti juga menyebabkan di sekitar area pendidikan ini dia akan membengkak, sakit kan. Tuh bisa udah kita lakukan ya ini jadi bisa ini nyala ya, bisa kita matikan dulu, kita lakukan tapi ini tambahan ya, ini ya masuk ke checklist ya. Kita lakukan kita berhentikan terus kita nyalakan, misalnya udah nyala ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, kadang misal sampai ada darah ya ini harus kita lepas dulu. Di sini kita ambil darahnya, akan ada gumpalan darah, mungkin dia habis kamar mandi banyak gerak terus ada darah macet bisa. Ini kita lepas dulu. Di situ kalau mau lepas sini harus kita pencet biar darah biar tidak ada yang keluar darah yang lainnya. Kita ambil atau pakai spek itu kita masukkan cairan dari ini, bisa kita ambil sedikit terus kita dorong pakai cairan yang ada di spek itu untuk siapa tahu di daerah sini ada sumbatan, itu bisa melakukan seperti itu ya. Banyak cara untuk yang membuat tetesannya jalan lagi. Itu kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tanpa diare sih gampang ya. Oh iya, minyak A menurunkan diare dengan frekuensi sehari lebih dari 5 kali. Jadi langsung aja kalau jadi kata diare kan lebih dari 4 kali ya. Jadi sehari 5 kali. Terus data objektifnya nih ini terlihat sangat pucat, itu bisa. Atau oh ya, kesadaran jangan lupa ini dikasihkan aja kesadarannya. Kalau diare ya dia masih bisa, masih ini ya, masih kompos mentis lah. Kesadaran data objektif, kesadaran kompos mentis. TTP nya diberikan juga. TTP mau dibeli nggak? Asalkan teman-teman tahu aja sih, kalau saya enggak juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau pas ini monggo besok mau dikasih TTP nggak apa-apa, dengan TTP tekanan darah di sini terus ini di kira-kira aja, nggak usah iya, kira-kira aja, nggak dilakuin.
Masuk tekanan darah 110/70, pernapasannya 22 kali per menit, nadi 88 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Gitu. Terus asesmennya Nyonya A usia 38 tahun dengan diare, tidak ada apa-apa. Terus planningnya P-nya dilakukan pemasangan dilakukan pemberian cairan elektrolit dengan pemasangan infus bisa dengan kateter. Tadi infusnya disebutkan. Melakukan pemasangan infus dengan pemberian cairan elektrolit